Halo Kak Pia, apa kabar? Hai Kak Cupe, Thank kabar baik, kabar you. baik. Thank you Kak Pia sudah mau join interview bareng Melanesia Freedive kali ini. Eh, Seperti yang kemarin-kemarin kita sudah ngobrol, sebenarnya saya juga sih agak interest yang ngomong soal mermaid karena saya bakal mewakili teman-teman Melanesia ini sebenarnya sama teman-teman mungkin yang mau tahu lebih jauh tentang aktivitas mermaid. Kemudian mungkin bakal kenal-kenalan dikit sama siapa sih sebenarnya Mermaid Pia itu. Oke. Nanti Kak Pia tolong jelasin ke teman-teman supaya bisa makin jelas. Oke? Sip. Oke Kak Pia, kalau misalnya ini ada orang yang mau tanya, saya coba ngantar pelan-pelan dulu. Jadi mohon maaf ini kalau saya keliru. Kak Pia ini juga kan setahu saya dive master scuba diving itu license-nya kalau nggak salah tersertified di PEDI ya? PEDI, oke, PEDI dive master scuba diving, kemudian tersertified juga sebagai seorang freediver ya, AIDA freediver? AIDA ya, freediver. Itu level berapa ya? Kemarin itu aku sama Yos ambil level 2, tapi sama Yos kayaknya baru di-certified yang level 1-nya nih kayaknya. Oke, tapi nggak apa-apa, it's okay. Yang penting Kak Pia sudah tersertified sebagai seorang freediver, AIDA freediver. Good. Kemudian yang paling interest di sini adalah Kak Pia ini juga adalah seorang mermaid instructor. Benar apa salah? Good. Benar. Ya, ini aku baru jadi mermaid instructor. Kemarin itu kebetulan di China, tapi yang SSI. Good. Berarti secara resmi Kak Pia ini bisa mensertified orang yang ingin menjadi mermaid. Benar. Bisa. Good. Buat teman-teman di luar sana, kalau nanti kalian nonton video ini, kalau kalian mau untuk menjadi seorang mermaid yang tersertified, maksudnya ini certified kan semua formalitas saja, tapi kalau kalian pengen belajar jadi seorang mermaid yang baik, yang benar, aman, kalian bisa kontak ke Kak Pia. Jadi ada Instagramnya, kalian bisa follow ke kita juga ada, kebetulan aku sama partner juga lagi buka sekolah mermaid di Jakarta. Bisa dilihat di Instagram kami di Jakarta @jakarta_mermaid school, atau bisa langsung cek di website-nya juga ada. Nah, itu bisa kepo-kepo ke sana. Yang ngajarinnya aku dan sama partner aku. Oke, nanti linknya saya coba taruh di deskripsi, teman-teman bisa langsung lihat, kalian klik, kalian langsung bisa berkoordinasi dengan para pengajarnya di situ. Thank you informasinya Kak Pia soal itu. Next, kalau kita ngomong-ngomong soal underwater activity, sebenarnya saya sih pribadi juga pengen tahu sih, kira-kira sejak kapan nih Kak Pia akhirnya jatuh cinta sama dunia air laut, dunia underwater lah, yang kita kan lihat Kak Pia. Gimana? Punya cerita unik banget tentang freedive dan mermaid ini. Dulu tuh aku 2016, aku pernah diajak sama teman tuh ke Makassar. Pernah diajak ke Makassar, terus ke laut, aku lupa, nyebrang lagi. Nah, dari situ kok orang bisa sampai masuk ke dalam laut itu nggak pakai apa-apa. Seru nih, 2016. Terus tiba-tiba aku tanya-tanya tuh, kepo, akhirnya ngambil sertifikat freediver. Dan akhirnya aku ada pas dilihat di website lowongan kayak kerjaan talent, coba-coba kayak kirimin video, kirimin foto, dan ternyata aku diterima. Nah, ternyata itu yang underwater talent itu buat jadi show, jadi mermaid. Nah, dari situ aku mulai karirnya jadi mermaid gitu. Oh, berarti ya maksudnya mungkin rezekinya Kak Pia sudah di situ, maksudnya Tuhan sudah atur memang di situ semuanya seperti memang diarahin ke situ ya, maksudnya memang akhirnya. Tapi maksudnya yang bikin Kak Pia jatuh cinta banget nih, kalau cuman sekedar
kebetulan oh ini akhirnya ada yang butuh ini apa segala macam kan paling nggak bisa bertahan lama ya. Sedangkan kalau mau dari 2016 kan ya kurang lebih sudah 4 tahun lah. Maksudnya yang dia survive, kemudian setahu saya sih jadi mermaid itu nggak gampang ya. Dan selama 4 tahun ini mau bertahan dengan aktivitas itu sebenarnya apa? Ada nggak tips-tipsnya buat teman-teman di luar sana? Jadi sejujurnya karena mungkin aku tuh orangnya memang suka di air juga. Memang udah dari kecil main di air. Jadi waktu kecil tuh tinggal di kampung, terus yang memang sering main di sungai, terus kerjaan juga tiba-tiba dikasih kerjaan yang begini, jadi kayak ngerasa main dan kayak flashback lagi ya. Suka flashback, dan ternyata pas di tengah perjalanan jadi mermaid ada undangan yang ke internasional, terus kayak wah, saya sempat lihat itu. Ini menarik nih, jadi kenapa enggak aku lebih menggali apa yang sekarang aku tekunin dan aku belajar terus belajar dan akhirnya sekarang kayaknya udah nggak bisa hidup deh tanpa mermaid. Iya. Betul. Iya, ceritanya. Banyak kesempatan. Ya, soalnya ceritanya sebenarnya memang sangat menginspirasi ya, karena sebenarnya Kak Pia, saya jujur banyak sebenarnya orang yang senang sama aktivitas mermaid, apalagi kan Kak Pia dengan tim ini kan berhasil untuk menarik perhatian teman-teman ya, bahwa bisa loh kayak seperti ini. Akhirnya dibuatlah sampai dalam kayak, saya bilangnya sih mermaid as a business ya, mermaid as a business, bisa menghasilkan sesuatu lah. Selain itu jadi hobinya kita, kemudian bisa mengentertain orang, kemudian saya senang konsepnya. Secara pribadi saya senang konsepnya, secara pribadi saya salut sama konsistensinya teman-teman, kurang lebih kayak gitu. Cuma ya bermain di bawah laut ini kan sebenarnya tidak semua orang suka ya Kak. Maksudnya kotor, kemudian ya maksudnya banyak keluar biaya lah, sampo, sunscreen, dan lain-lain lah ya. Kalau kayak kita yang cowok kan, baik lah. Tapi kalau kayak cewek yang akhirnya harus tetap menjaga performa, harus tetap menjaga kelihatan perfect, harus tetap terlihat sempurna supaya orang senang, itu ada tipsnya nggak? Kayak gimana? Ya, yang pertama kalau jadi mermaid sih memang benar kita memang harus benar-benar menyukai air dulu dan karena itu mermaid itu kalau nggak biasa dan memang kalau yang nggak biasa di air memang high risk banget. Jadi yang pertama kita harus memang menyukai dulu di bidang air dan karena mermaid itu terkenalnya kayak yang so elegan atau cantik-cantik aja gitu ya. Memang otomatis kita juga harus tetap menjaga benar-benar menjaga mungkin ya visualnya lah. Kan ngejaga look lah. Ya, paham. Harus terlihat sempurna lah. Iya, walaupun sebenarnya kadang kalau lagi show atau kalau kita lagi di dalam air lagi engap, udah non kontraksi, gimana caranya kita bisa menghandle itu, jadi biar kelihatan lebih santai aja. Tapi sebenarnya kita udah kayak napas. Iya. Jadi saya ngomong-ngomong soal itu kan memang dulu saya 2000 berapa ya, awal ada informasi kalau ada mermaid di akuarium dan lain-lain. Saya sempat ngobrol sama salah satu instruktur dan dia bilangnya itu susah loh, Pak. Terus saya pikirnya mungkin sih, akhirnya saya sempat nyoba, saya sempat lakukan yang seperti itu. Yang menurut saya susah adalah buka mata terus, kemudian nggak pakai masker. Itu yang menurut saya kadang nggak bisa. Kak Pia dan teman-teman ngalamin yang begitu juga nggak ya? Awal-awal waktu pas kita pertama memang nggak pakai masker dan goggles itu, memang remang dan memang belum terbiasa, tapi karena sekarang setiap hari jadi kita kayak udah beradaptasi lah ya. Dan satu lagi yang aku amazed banget, sekarang dulu aku ingat banget waktu pertama nggak pakai goggles itu kayak blur, tapi sekarang selama udah 3 tahun mungkin jalan, mata tuh kayak ada di laut, jadi di air akuarium, jadi udah kayak terang banget
Maka sekarang aku bisa ngelihat sampai stage lagi. Atau mungkin itu karena tubuh manusia yang adaptasi sama air, atau mungkin aku nggak tahu, tapi itu hal yang amazing banget buat aku. Ya, bahaya, dulu dibanding dulu awal. Bahaya, harus berubah jadi mermaid betulan. Iya. Informasinya bagus banget. Itu benar-benar terjadi, dan mungkin karena tubuh manusia ini memang benar luar biasa, yang bisa adaptasi dengan lingkungan, jadi kita udah bisa lebih terang. Mungkin kalau kita lebih lama lagi di air, mungkin bisa jelas lagi lebih di air. Ngomong-ngomong, itu air akuariumnya air laut apa air tawar ya? Ya, air akuarium itu air laut, cuman dia kadar airnya tuh sama seperti kayak saline water, kayak air mata mata kita, jadi dia nggak di mata. Dan air campurannya dari garam Marsi, jadi bukan yang dari laut kita di sini. Ya, jadi tetap terjaga, higienisnya tetap terjaga lah ya. Benar. Oke. Jadi maksudnya ini Kapia, saya salut banget karena Kapia akhirnya bisa menemukan jalannya Kapia sebagai seorang mermaid sebagai hobi, ya, mermaid sebagai hobi, kecintaannya sama laut, kecintaannya sama air dan lain-lain, sehingga akhirnya sekarang bisa menghasilkan duit walaupun ya mungkin nggak banyak. Cuma saya nggak tahu lah pendapatan dari jadi mermaid di sana, saya nggak tahu. Kalau Kapia pengen kasih tahu ya boleh, kalau nggak juga ya nggak apa-apa, karena saya yakin di luar sana pasti banyak orang yang pengen jadi seperti Kapia dan teman-teman. Kalau masalah bisa kasih bocoran nggak kira-kira pendapatan dari si itu, kita nggak usah nominalnya yang terlalu detail, standar UMR Jakarta lah. Di atas jadi, itu apa di bawah itu? Banyak banget kesempatan. Aku nggak apa-apa deh, aku bocorin aja di sini. Salah satunya tuh banyak kesempatan. Kita tuh jadi mermaid kan bukan cuman mermaid tuh kan sebagai jadi underwater model juga. Kayak aku pernah photoshoot. Kalau kita sekali photoshoot kemarin buat yang iklan Wonderful Indonesia, aku dibayar sekitar satu kali shoot sekitar 35 juta satu kali. 30. Gila. Dan itu makanya itu, dan kalau mermaid mungkin kalau di Indonesia itu tuh kecil menurut, karena aku pernah ngomong sama orang internasional, mermaid internasional, mereka tuh dibayarnya malahan per jam bukan per shoot, jadi mereka per jamnya jalan. Karena kalau di Indonesia kan nggak mungkin per jam kan. Oh iya, maksudnya ya kenapa tidak Kak? Mungkin sekarang belum ya, tapi mungkin nanti. Mungkin. Itu salah satu yang juga aku bisa mau bertahan terus di mermaid dan mau menggali terus skill aku terus. Dan menurut aku kan kita hobi, terus kita bisa menghasilkan dengan kali cuman foto kita diambil cuman dengan satu hari atau 2 hari kita dapat duit segitu kan, jujur iya. Mau kan. Itu luar biasa banget, asli. Makanya buat teman-teman di luar sana, sebenarnya apapun itu yang penting kita fokus, kita berusaha terus, pasti akan ada hasilnya, kurang lebih kayak begitu Kapia ya. Jadi jangan menyerah, jangan belum dicoba aja udah bilang nggak bisa, atau mungkin baru coba sebentar terus menyerah dan lain-lain, karena ya gitu, kita kan nggak tahu. Yang penting kita selalu total dan rajin berdoa, pasti kasih jalan. Good. Kemudian ngomong-ngomong soal masih seputar mermaid ini, saya mau bertanya kira-kira ada nggak satu hal yang bikin Kapia nggak suka banget? Misalnya saya nggak tahu apa lah gitu. Kalau masalah sukanya mungkin ya banyak lah ya. Tapi ada satu aja mungkin yang Kapia paling nggak suka dengan aktivitas yang selama ini Kapia geluti. Nggak suka, sebenarnya banyak suka, cuman nggak sukanya tuh saat kalau kita jadi mermaid profesional itu, jadi saat kalau kita lagi kerja sama company atau sama orangnya, kita udah dibayar nih, terus tapi kondisi airnya atau kondisi baju bisa pilih, di air tuh baju kan ribet banget. Iya. Nah itu nggak sukanya tuh udah air kotor, terus bajunya juga ribet, tapi ya kita harus tetap
senyum dan berikan yang terbaik. Tapi tetap kita dilawan dengan yang oke, suka harus ini. Kalau udah selesainya pasti suka gitu aja. Oh, memang seragamnya itu kadang bukan dari kita ya, dari mereka ya. Kalau kita lagi photoshoot sama orang itu mereka, karena temanya mereka yang pilih kan, jadi kita hanya kayak oke, kamu kan underwater model, jadi otomatis mereka udah percayakan ke kita, walaupun bajunya banyak rumbe-rumbe atau flowing yang ngeribetin kita, atau airnya mungkin air kolam renangnya kapuritnya banyak banget dan ternyata kotor banget, tapi kita harus paham, make sense sih. Masuk akal. Jadi itu bakal menjadi catatan juga sih buat teman-teman atau orang-orang yang pengen bekerja sama dengan para mermaid. Tolong diperhatikan juga hal-hal yang penting-penting itu ya. Ya maksudnya make sense, masuk akal banget karena ini kan berhubungan sama kitanya ya, akhirnya kita nggak bisa maksimal mungkin jadi. Good. Oke, Kapia, saya masuk ke ini ya, masuk ke pertanyaan-pertanyaan yang dikasih di Instagram. Nggak banyak. Ada beberapa. Mungkin Kak Pia juga kenal. Ada satu ini namanya Onika Barja di Instagram, dia nanya kalau mermaid lagi perform pakai nutup hidung nggak ya? Ada beberapa yang pakai mermaid lain, tapi karena aku udah kebiasaan nggak pakai, jadi aku nggak pernah pakai. Yang nose clip. Iya, maksudnya nose clip. Dia nanya pakai nose clip nggak? Oke, tapi ada yang pakai. Oh, teman-teman yang lain ada yang pakai. Oke, jadi buat Oni di Surabaya. Oke, jadi jawabannya itu ada beberapa teman-teman mermaid yang pakai dan ada juga yang enggak. Kalau khusus untuk Kapia, dia memilih untuk tidak pakai karena mungkin dia lebih nyaman kali ya. Oh, pakai juga, Kapia pakai. Aku belum terbiasa pakai, kalau lagi photoshoot aku mendingan buka aja, jadi biar kelihatan lebih natural. Betul. Kemudian pertanyaan nomor 2 dari T_Techla. Dia nanya, apa aja Kak syarat untuk kerja jadi mermaid? Nah, ini kan aku udah bilang tadi pasti banyak. Syaratnya apa Kak kalau pengen kerja jadi mermaid? Kerja jadi mermaid, kerja maksud dalam artian profesional untuk show ya mungkin ya. Yang pertama. Iya, apapun itu yang punya kerjaan jadi mermaid lah. Tapi sebenarnya kalau misalkan kerja jadi mermaid itu, misalnya ada orang fotografer mau, walaupun kita belum di air itu belum jago atau apa, tapi kalau misalnya ada fotografer yang mau minta photoshoot di darat untuk jadi mermaid itu juga langsung bisa. Tapi kalau untuk lebih profesional kerja jadi mermaid untuk show, nah itu memang harus ada latihan dulu karena nggak bisa langsung gitu aja jadi mermaidnya. Jadi harus ada banyak latihan dan temuin sekolah yang menurut kalian terpercaya, dia bisa ngelatih kalian buat jadi mermaid. Iya. Jadi pengetahuan tentang aktivitasnya itu juga harus kita punya, bukan hanya sekedar terlihat cantik atau terlihat bagus, tapi skill juga harus punya ya. Oke. Kurang lebih begitu Kak Techla. Jadi untuk kerja jadi mermaid, kakak harus bisa untuk setidaknya bisa nyaman dulu di bawah air, kemudian kalaupun bisa ada waktu kakak bisa belajar soal freediving karena aktivitas mermaid ini kan sebenarnya tidak jauh-jauh dari freediving itu sendiri. Terus ada lagi nih Kak, satu lagi boleh ya? Boleh dong, nggak apa-apa. Boleh, satu lagi. Ini ada beberapa yang tanya lumayan sih, cuman pada bercanda sih yang lain. Yang ini yang serius-serius aja saya tanggapin. Ini yang dari Ngarep Abis. Oke, Ngarep Abis dia nanya, jadi mermaid hidungnya sakit nggak pas muter-muter di air? Apa hidungnya tadi ya? Iya, hidung. Nah, bener juga sih. Kalau yang nggak biasa, ya aku saranin juga kalau yang nggak biasa itu mendingan awalnya tuh pakai nose clip. Jadi biar akhirnya tuh nggak masuk ke hidung. Awalnya memang sakit, tapi kalau kelamaan nggak sakit. Tapi kalau kamu awal dan memang baru mermaidannya juga masih baru, tapi aku saranin
semua pakai nose split aja. Good. Tapi pada dasarnya memang sakit kalau orang nggak terbiasa. Sakit. Iya. Semua itu sakit dan blur, tapi memang karena kita harus profesional jadi kita tetap bisa kelihatan. Itulah yang membuat saya salut sama teman-teman mermaid ya, semua mermaid di akuarium lah ya, di kolam situ ya di Jakarta itu saya salut banget semua sama teman-teman. Saya nggak terlalu kenal semua sih, yang saya kenal ya paling Kak Tia, Niki, kemudian Dinda juga ya. Paling itu aja sih 3 yang saya kenal, yang lainnya saya nggak terlalu kenal. Tahu sih mungkin nggak terlalu kenal. Mungkin suatu saat saya bisa kenalan sama mereka. Well, pertanyaan yang berikut mungkin seputar agak sedikit keluar dari aktivitas mermaid. Tidak terlalu keluar sih, cuman saya mau tanya kira-kira Kak Pia ini membagi waktu antara kehidupan normal ya, kehidupan normal maksudnya pada saat nggak jadi mermaid. Pada saat nggak jadi mermaid ini, Kak Pia bisa bagi waktu dengan kerjaan jadi mermaid. Maksudnya jadi mermaid ini kerjaan waktu show di akuarium atau mungkin ada permintaan photoshoot atau apa segala macam, itu Kak Pia ada yang ngatur waktunya atau Kak Pia sendiri yang ngatur semuanya? Iya, memang agak itu tuh kadang jadwal akuarium sama jadwal kegiatan kita di luar memang agak suka pasti bentrok. Tapi karena tim yang di akuarium itu solid banget, jadi kita dan yang lain itu saling ngisi, backup-backupan. Kalau misalkan aku ada tiba-tiba keluar, jadi mermaid yang lain yang misalkan lagi libur, aku minta tolong sama dia, nanti pas libur dia aku backup juga. Jadi kita saling backup-backupan. Dan kebetulan juga karena akuariumnya baik banget sama kita, ngedukung karir kita di luar, jadi ya aku makasih sama akuarium gitu. Selama ini sih jadwal kita nggak pernah ada masalah. Oh, maksudnya ini kerjaannya shift-shiftan di kolam itu? Shift-shiftan enggak, kita tetap full time semuanya. Hanya kitanya kan backup-backupan. Jadi kalau kita keluar, aku ada photoshoot, aku ambil mermaid lain isi, jadi mermaidnya di Jakarta Aquarium gitu. Jadi tapi itu cost-nya atau biayanya aku yang bayar langsung ke mermaidnya. Oke. Saling mengerti lah ya, saling mengerti. Iya, saling ngerti. Oke. Kemudian teknis atau kalau saya sebagai penonton di akuarium kan cuma melihat, oh ini jalan ceritanya begini, ini segala macamnya begini. Itu sudah diatur sebelumnya, maksudnya ada briefingnya kah atau ada latihannya kah sebelum itu? Ada, kalau upacara sih ada apa istilahnya, gladikotornya lah. Ada gladikotornya dulu kah? Kenapa sampai terlihat maksimal gitu? Jalan ceritanya ada, itu memang skenario atau konsep dari pengelola akuarium kah atau semuanya diberikan kebebasan kepada si mermaidnya itu? Jangan salah, awalnya kita latihan 6 bulan untuk 6 bisa bulan. Sampai seperfect ini ya. Wow. 6 bulan, dan dalam 6 bulan itu benar-benar kita memang nggak boleh foto, share sedikit pun nggak boleh di-share kepada publik dulu. Jadi selama bulan itu kita juga struggling banget. Benar-benar masih ngeraba-ngeraba, tapi ya semakin semakin hari dan memang udah sampai perfect. Nah, kebetulan kalau yang si mermaidnya itu, yang actingnya itu ada khusus yang kedatengin pelatih dari Rusia. Jadi memang ceritanya sudah create seperti itu. Oke. Mermaid harus mati atau harus somersault, harus nari, itu udah ada hitungannya. Oke. Good. Pertanyaan saya terakhir, Kak Pia bisa jelasin dikit Kak tentang mermaid course, kira-kira yang teman-teman dapatkan di situ nanti apa aja? Oke. Di Jakarta Mermaid School, kalau misalnya kalian bisa join sama bareng kita, kita ada punya 2 level, yang satu level basic, yang satu sama level advance. Level basic itu kita hanya 1 kali pertemuan, tapi nanti bisa
juga join latihan bareng setiap hari Rabu. Nah, yang advance ini kita lebih ke biasanya untuk latihan lebih dalam. Kalau misalkan yang basic itu hanya di pool saja. Kalau misalkan yang advance ini dia di maksimal 5 meter nanti. Oke. Itu tapi dengan durasinya berapa lama untuk level basic, untuk level advance? Durasinya untuk ini berapa lama? Kalau misalkan basic dia 1 hari, dari jam kita mulai biasa jam 9 sampai selesainya jam makan siang sampai jam 1. Nah, kalau misalkan level nanti basic sama advance dicampur, nanti hari kemudiannya kita lanjut ke kolam yang Senayan. Jadi ada 2 hari. Oke. Untuk biayanya sendiri Kak, kira-kira untuk level basic harganya berapa? Untuk yang mau diinfokan nggak? Kalau nggak juga nggak apa-apa. Ya. Untuk level basic itu harganya kita udah cantumin juga sih di website 1,9, itu udah free rental Mahina, dan jadi nggak usah bawa apa-apa lagi, kita yang siapin semua peralatannya. Teaser sama juga nanti dapat makan siang sama nanti pertama di poolnya Senayan gitu. Nah nanti selanjutnya join lagi, kalau mau latihan training hanya bayar 100.000 aja. Jadi buat teman-teman di luar sana yang ingin belajar jadi mermaid, belajar yang baik loh ya, baik yang benar langsung sama instrukturnya, kalian bisa klik nanti link di deskripsi. Di situ saya ada taruh informasi untuk seputar mermaid course-nya, kemudian kenal-kenalan sama para pengajarnya dan timnya di sana. Kalian juga bisa langsung tanya-tanya soal segala macam masalah tentang mermaid. Silakan. Misalkan join di Jakarta Mermaid School, jadi kita tuh memang lagi nyari talent, untuk talent benar-benar untuk show yang nanti di Bali. Jadi di Bali tuh nanti bakal ada akuarium lagi buka, masih satu perusahaan sama akuarium yang kita kerja. Jadi kita lagi benar-benar nyari mermaid untuk yang bisa kerja sebagai mermaid show di Bali gitu. Itu ada kriterianya nggak? Ada kriterianya nggak? Ada syarat-syaratnya nggak? Ya benar, syaratnya yang pasti harus lulus advance-nya Jakarta Mermaid School dulu. Dan yang kedua, kita berat badan juga harus dijaga saja. Yang lain bisa kalau skill atau apa bisa dilatih lain lagi. Jadi buat teman-teman di luar sana, khusus perempuan apa laki-laki nih? Perempuan. Sementara kita lagi belum cari mermaid. Khusus buat teman-teman ya, cewek-cewek di luar sana yang pengen kerja jadi mermaid secara profesional di Bali, kurang lebih nanti dalam waktu dekat ini akan opening ya satu akuarium yang sama dengan di Jakarta. Boleh kasih tahu namanya nggak? Akuarium apa di Bali? Bali Marine Safari. Marine Safari. Nanti saya coba taruh di deskripsi juga. Benar, boleh. Buat teman-teman yang mau, kalian bisa persiapkan diri kalian. Yang penting kalian merasa penampilannya menarik, kalian sudah melewati setidaknya advance level dari mermaid course, ya? Yes. Kalian karena kalau 6 meter 5 meter dalamnya, jadi otomatis kita harus bisa benar-benar melatih skill untuk mereka dulu gitu. Ya, good. Jadi memang betul-betul mereka cari yang sangat spesifik, punya skill yang bagus juga, tidak hanya sekedar terlihat bagus, berpenampilan bagus, tapi mereka juga nyari yang bisa profesional, punya skill yang bagus, kurang lebih seperti itu. Good. Dan pasti bakal good salary juga ya. Good salary pokoknya. Ya, betul. Jadi dijanjikan berpenghasilan yang lumayan. Kalian tadi bisa dengar sendiri, Kapia aja sekali shoot untuk Indonesia itu bisa sampai 30 jutaan. Saya jadi instruktur freedive dapat 30 jutaan itu harus banting tulang. But it's okay, itu rezekinya semua orang sudah atur. Kalian juga tadi sudah dengar histori dari seorang mermaid Pia ini bisa sampai jadi seperti sekarang. Mungkin teman-teman juga di sana ada yang sudah follow dia di Instagram. Kalau belum, kalian bisa follow dia di @mermaidpia atau dia punya YouTube juga kan? Ada YouTube. Aku kemarin edit fotonya Kak Jupe pakai mermaid. Masa boleh lihat nanti dikasih tunjuk.
Oke, jadi kalau kalian pengen jadi seperti Kapia, kalian bisa kontak dia, tanya-tanya sama dia seperti apa. Dia sudah lewatin banyak sekali pengalaman, dia sudah go internasional juga. Mungkin salah satunya mermaid di Indonesia yang go internasional dia. Kemudian punya beberapa pengalaman di event-event internasional ya, kurang lebih kayak begitu Kapia ya. Ada event internasional, rutin pernah juga jadi speaker di edX Singapura. edX Singapura, dan itu sangat-sangat harusnya kita sebagai orang Indonesia bisa bangga ada mermaid yang bisa go internasional. Oke, saya sih berharap Kapia bisa makin produktif lagi ke depan, kemudian bisa sehat-sehat terus. Ini mumpung lagi corona ya, seharusnya kita bisa ketemu, bisa ngobrol, bisa langsung mungkin bisa praktek segala macamnya supaya teman-teman bisa langsung lihat skill-skillnya Kapia seperti apa. Oke, jadi dia tidak hanya sekedar terlihat berpenampilan bagus, tapi skillnya juga sudah diakui. Oke, karena jadi seorang instruktur tidak gampang lah ya, susah banget. Susah banget untuk jadi instruktur. Jadi kalau sudah jadi instruktur, sudah terjamin 100% pasti jago. Oke, kurang lebih seperti itu. Oke, kurang lebih seperti itu dari saya. Terima kasih banyak Kapia. Terima kasih banyak waktunya sudah dandan maksimal kayak begini. Semoga Kapia sehat-sehat selalu. Oke, jangan lupa kalian subscribe channelnya Kapia di YouTube. Nanti saya pasang juga di deskripsi. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Bye.